tidak tahu kenapa tahukah kamu, di sebuah rumah besar bercat putih di Sanur, Bali, seorang anak kecil tinggal dalam diam, dalam sunyi, dan dalam penderitaan. Namanya Angeline. Usianya baru 8 tahun. Di luar, semua orang melihatnya sebagai anak beruntung. Diadopsi oleh keluarga berada, disekolahkan di tempat baik, difoto bersama hewan peliharaan mahal. Tapi tak ada yang tahu bahwa di dalam rumah itu, Angeline tidak pernah tertawa. Pagi itu, 16 Mei 2016, sang ibu angkat Margaret membuat laporan, "Anak saya hilang. Namanya Angeline. Mungkin diculik. Tolong bantu kami." Polisi datang. Media mulai menyebarkan wajah kecil itu. Warganet turun tangan. Orang-orang berdoa. Bali gempar. Jakarta terhenyak. Semua mencari Angeline. Tapi di dalam rumah itu, tidak ada tanda kekerasan. Tidak ada darah. Tidak ada jejak. Namun, mengapa seluruh rumah terasa terlalu rapi? Mengapa tak ada yang menggeledah halaman itu? Selama 2 minggu lebih, rumah itu digeledah berkali-kali. Polisi, wartawan, relawan, semua mondar-mandir. Tapi ada satu tempat yang tak pernah mereka sentuh. Halaman belakang. Tertutup kandang ayam. Tanahnya becek. Margaret selalu bilang, tak ada apa-apa di sana. Tapi bau menyengat mulai muncul. Seperti bangkai. Awalnya dikira hewan mati. Sampai suatu malam, seekor anjing pengendus dari unit K9 menggonggong keras di titik itu. Tepat di balik kandang ayam. Saat itulah pada hari ke-25, tanah itu digali, dan tubuh kecil Angeline ditemukan. Membusuk, terbungkus selimut, terikat tali rafia. Siapa Agus Tayhamba Mai? Namanya Agus, PRT baru. Baru sebulan bekerja, warga Sumba yang pemalu katanya. Beberapa jam setelah penemuan mayat, Agus dibawa ke kantor polisi. Di sana ia menangis, lalu mengaku, "Saya yang bunuh Angeline. Saya dipanggil ke kamar. Saya dimarahi. Saya kalimawan. Saya pukul pakai balok. Tapi ada yang janggal." Agus bicara dengan lancar di awal, lalu berubah ragu. Katanya dia mengubur sendiri, tapi juga mengaku Margaret tahu. Di kemudian hari, Agus mencabut pengakuannya. Ia bilang disiksa agar mengaku. Margaret adalah ibu angkat Angeline, perempuan asal Manado yang keras, galak. Kesaksian pembantu sebelumnya, Hamidah, menyebut Margaret sering memukul Angeline, memaksa anak itu tidur dengan ayam, memberi makan sisa, bahkan mengurung di kamar gelap. Margaret menyangkal, "Dia anak saya sayang dia." Tapi saksi tetangga, guru sekolah, hingga keluarga ibu kandung Angeline mengatakan lain. Semua melihat luka. Semua tahu Angeline jarang datang ke sekolah. Pertanyaannya, jika bukan Margaret, siapa yang punya kekuasaan menyembunyikan mayat di halaman belakang rumah mayat sudah membusuk? Tapi posisi tubuh menunjukkan korban tak mati mendadak. Diduga dipukul lebih dari sekali lalu dibiarkan sekarat. Dan yang paling mengejutkan, mayat dibungkus dengan selimut dari dalam rumah. Tali rafia yang digunakan adalah tali yang biasa dipakai untuk mengikat kaki ayam Margaret. Agus diadili. Didakwa membunuh. Jaksa menuntut hukuman mati, tapi hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup. Margaret juga diadili, tapi bukan sebagai pembunuh, hanya sebagai pelaku kekerasan. Ia divonis 20 tahun penjara. Publik bertanya, mengapa hanya kekerasan bukan pembunuhan? Ponsel Margaret sempat hilang, CCTV dalam rumah rusak, buku harian Angelina tidak pernah ditemukan. Agus bilang ia melihat Margaret ikut mengubur, tapi hakim tak menganggap serius. Kesaksian Agus dianggap berubah-ubah. Terlalu banyak yang menghilang, terlalu banyak yang disembunyikan. Hamidah, ibu kandung Angeline, datang dari Sulawesi. Ia hanya ingin satu, melihat anaknya untuk terakhir kali. Saat membuka peti jenazah, ia jatuh tersungkur. Ia berkata, "Maafkan Mama, nak. Mama tak sempat menjemputmu." Air mata yang membasahi bumi Bali tak akan menghidupkan Angeline kembali. Pesan moral. Kasus. Angeline adalah pengingat kelam bahwa kekerasan terhadap anak bisa tersembunyi rapi di balik tembok rumah. Disclaimer. Segala sesuatu di dalam cerita hanyalah bagian dari dramatisasi epik, tanpa bermaksud menyudutkan pihak manapun, hanya sebagai pengingat kisah kelam anak tak berdosa.